Makanya Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin bahwasanya syarat mencintai Allah itu pertama kamu harus ngerti apa saja yang dicintai oleh Allah, ma'rifatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua ma'rifatu ma yubghiduhullah. Yang kedua kamu juga harus ngerti perkara yang dibenci oleh Allah itu apa. Kalau kamu tidak tahu perkara apa yang dibenci oleh Allah, maka bisa jadi rusak segala amal ibadah kita tanpa kita sadari, hanya disebabkan karena kita tidak ngerti perkara apa yang dibenci oleh Allah. Salah satu di antara dalil untuk mengkuatkan itu adalah seseorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini laki-laki musyrik yang kemudian hidup pada zaman Nabi. Tapi Masya Allah loh, dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwasanya Abdullah bin Jud'an ini laki-laki yang baik, di mana dia tidak pernah kemudian sama sekali memusuhi Nabi dan memusuhi para sahabat. Bahkan di antara kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an, di mana beliau itu terkenal dengan 3 keistimewaan. Yang pertama yukrid dhaif, dia senantiasa memuliakan tamu. Wa yafukul ani, dia suka sekali membantu orang yang kemudian membutuhkan. Wasali wa yasilur rahim, dan suka menyambung tali silaturahmi. Bukan hanya sahabat, sampai istrinya Nabi, Ibunda Aisyah pun terkenang dengan kebaikan Abdullah bin Jud'an. Tapi perhatikan ketika akhirnya meninggal dunia, para sahabat itu bertanya-tanya, ini statusnya Abdullah bin Jud'an ini gimana ini? Karena apa? Menyambung tali silaturahmi, berbuat kebaikan, membantu orang yang membutuhkan, dan memuliakan tamu. Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an? Maka kemudian singkat sekali kemudian Rasulullah menjawab, innahu finnar, dia berada di dalam neraka. Kenapa kemudian Abdullah bin Jud'an itu berada di dalam neraka? Karena sesungguhnya dia melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Maka perbuatan ini menghapuskan jutaan kebaikan menggunung tinggi yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an. Apa perbuatan yang dibenci oleh Allah yang menghapuskan jutaan kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an? Yaitu adalah ketika Abdullah bin Jud'an hatinya bercabang kepada Allah dan selain Allah ketika berdoa. Dia berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada selain Allah di antara Latah dan Uzza yang dia sembah. Ketika satu perbuatan yang dibenci oleh Allah ini dilakukan oleh seorang Abdullah bin Jud'an, kebaikan ia ketika memuliakan tamu, kebaikan ia ketika dia membantu para sahabat ketika butuh, kebaikan ia ketika datang dan mengetuk pintu rumahnya para sahabat untuk silaturahmi, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Sesungguhnya rayap itu menggerogoti amal kebaikan yang dilakukan tanpa disadari oleh Abdullah bin Jud'an. Ternyata beriman kepada Allah itu tidak hanya melulu membicarakan apa yang dicintai oleh Allah, tapi ternyata ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, perhatikan apa yang dibenci oleh Allah. Supaya apa? Kamu benci apapun yang dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya di dalam sunnah kita ini diwajibkan untuk cinta dan diwajibkan untuk benci. Tetapi bencinya kita bukan benci berdasarkan nafsu dan bukan benci berdasarkan kepada emosi. Bencinya berdasarkan tuntunan wahyu dan bencinya kepada tuntunan hadis. Orang yang tidak paham syirik tidak akan bisa membenci syirik. Orang kalau tidak paham dukun, bagaimana kemudian dahsyatnya ia dibenci oleh Allah, tidak akan pernah bisa membenci dukun. Sama, sesungguhnya banyak penyakit yang dibenci oleh Allah. Lah kalau kita tidak ngerti ilmunya, ya kita tidak akan benci. Orang yang tidak pernah belajar bahwasanya minyak itu tidak disarankan bagi orang yang di atas umur 40 tahun, maka dia setiap hari akan menikmati gorengan tanpa dia sadar sebenarnya itu buruk untuk dirinya. Tapi apalah daya, dia tidak ngerti ilmu Pak, bahwasanya minyak itu berbahaya untuk dirinya ketika di atas 40 tahun. Kalau kita tidak pernah membaca bahwasanya ternyata makanan yang tersentuh dengan arang menjadi salah satu pemicu penyakit kanker, mungkin setiap hari kita akan meminta makanan untuk dibakar. Kenapa? Nikmat ketika dibakar itu. Gorengan itu bagi antum-antum yang sudah 40 tahun, dan saya masih lama insya Allah. Maka kemudian ketika gorengan itu kemudian ternyata antum tidak baik bagi antum ketika di atas 40 tahun, ya antum kemudian akan benci kepada gorengan dan menjaga itu. Nah kita bicara pula ini, di antara orang yang dibenci oleh Allah dalam kehidupan kita itu bukan hanya musyrik ketika melakukan kesyirikan, tapi ternyata di antara perkara yang juga harus kita hadirkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah itu apa? Kita harus membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan di antara perkara yang dibenci oleh Allah itu kemunafikan. Munafik tanpa sadar. Karena banyak hari ini kita kemudian Masya Allah ya, secara tidak sadar ataupun sadar kita banyak melihat potret-potret kemunafikan bertebaran di sekitar kita. Bisa jadi dia menjadi korban, atau bisa jadi dia itu kemudian menjadi penyeru atas kemunafikan tanpa dia sadari karena jauhnya dia dari syariat Allah.